meninggal secara tiba-tiba, mautul pujaan. Berbeda pendapat para ulama tentang ya mungkin sebenarnya mati mendadak. Memang pendapat para ulama berbeda. Kumbena sehingga lamun mati mendadak ini dina persiapan sih. Gimana arah persiapan tuh untuk uning-uning berangkat menuju suatu tempat, tiba-tiba meninggal. Berbeda kanca lamun tersakit mana-mana sebulan 2 bulan mereka kifarat dengan sebab sakitnya. Kifarat boleh jadi pembakar dosa sakit. Nah, lamun jalan apalagi arak wirid-wirid si harus terbaca lewat waktu sakit. Mulai waktu nambah sakit no arak wirid kita baca ya zikir sebenarnya la ilaha illallah syarikallah satu kepala lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Ada 4 kalimat tersebut di dalam kitab Irsyadul Ibad. Saya mati di saatnya isi berwirid dengan wirid sebelumnya ya pastilah pada merakkan mati syahid membela agama Allah. Ini termasuk persiapan. Nah, pada akhirnya tampillah pendapat daripada Imam Nawawi. Mati mendadak itu bagus. Sehingga pada umumnya para Nabi Rasul mati mendadak. Lagu saya tak si bagus. Lihat dengan si selalu murakabah. Murakabah itu selalu awasin diri. Anti dan sampai mati di saatnya si lupa oleh Allah Ta'ala. Jadi murakabah ini ngawasin diri. Sehingga apabila lupa oleh Allah Ta'ala langsung hukum diri murakabah. Hukum diri. Mulakan dengan zikir nafas doang. Ingat zikir bila sautin oleh harfin. Mula. Lalu gara dia lupa. Lantaran mungkin tertarik salah satu pandangan sehingga bapaknya jadi terpesona lupa. Dia mengingat kepada Allah langsung murakabah hukum diri. Apa sih hukum? Berzikir sampai beribu-ribu. Dan dia pokok terus dia aktif untuk melakukan hal-hal bersifat duniawi. Nah, ini dia si murakabah dan murakabah. Jadi menurut Imam Nawawi, andai bagus apabila dengan luar biasa murakabah, ngawasin diri, maka bagus. Sehingga boleh jadi dia waktu meninggal itu adalah sekalipun mendadak, di saatnya si sedang melakukan kebagusan, di saatnya si sedang ingat oleh Allah, di saatnya si sedang melakukan ihsan, karena ia murakabah. Sehingga banyak memang kadang-kadang waktu nasi sujud, waktu nasi berdoa, Yaya Waloni waktu berkhutbah mati. Ini termasuk mautul fujaah. Nah, kemudian sisi kurang bagusnya dah mautul fujaah menurut ulama, sehingga dia sempat berwasiat. Dia sempat berwasiat. Dia sempat berpesan. Berwasiat itu sangat bagus, sangat penting. Dalam Irsyadul Ibad pun disebut masih bahwa misal dalam kehidupan dan sepanjang kehidupan pokoknya bidang doang lagu di akhir hayat itu berpesan itu. Berpesan cipa anak jarinda nanti ngombe, nanti nak pacu-pacu, nak mengalami marah aku sebagai dan tua, selaput aku kurang aku ni. Nanti apa cuba doa. Nah, kalimat ini termasuk yang wasiatul khair hasanah, wasiat bagus. Wasiat si bagus ni berarti akan menutupi segala macam kelengian-kelengian si waliwan. Berarti husnul khotimah. Nah, ini lamun dia pujaan.
Nah, kecuali lah belum puja alam masih sempat misalnya untuk merasa diri ini berakhir sempat dia berpesan segala sesuatu si berkaitan tentang masalah keakhiratan. Jadi dalam murakabah sekenal juga masih mengawasi diri kan. Anti debau kita hitung kalkulasi dalam 24 jam ni belu yang aktivitas berkaitan dengan akhirat daripada aktivitas dunia. Saya kalau mengenai aktivitas berkaitan dengan dunia berarti kita jauh dengan rahmat Allah Ta'ala. Jauh berarti. Jangankan sampai lalu 70% dunia, 30% akhirat. Sebaliknya, lamun meluang aktivitas akhirat berarti dah karibun minal muslimin. Inna rahmatullahi karibun minal muslimin. Allah Ta'ala nayyawa dengan tahu diri apakah kita senantiasa diliputi oleh kasih sayang Allah atau tidak. Dari segi kalkulasi nominal daripada keakhiratan kepada keduniaan. Sehingga penuh bahasa Rasulullah memang dunia mataul mazra'ul akhirat. Dunia itu merupakan tempat bercocok tanam daripada di akhirat. Tetapi apabila budaya dunia ini untuk bersenang-senang di dunia, berarti itu adalah yang tertipu bahasa Rasulullah. Termasuk ya magrur. Lamun menggunakan dunia untuk bersenang-senang sampai lupa di akhirat. Adapun lamun mengusahakan dunia semata-mata jadi kendaraan jadi pak akhirat, maka ia bernilai akhirat. Lagu lamun mengusahakan dunia hanya untuk bersenang-senang di dunia sampai terlupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti itu tertipu si dunia. Dan inilah termasuk indikator penilaian terhadap diri Mesa. Nanti kita tahu diri kita sedang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala atau tidak. Dan ini dalam kaitan dengan mautul pujaah, masih disebut dalam hadis syahid. Jadi dia itu sempat berwasiat. Berwasiat mana-mana kalimat dan kalimat lah isi mengarah kepada kebagusan. Apakah wasiat ini keluarga tentu tetap patuh dari semata menjari atau tidak lupa pengajian, tidak lupa baca selawat, tidak lupa sholat dan sebagainya, sampai berarti ujung kehidupan dia adalah akhirat. Kemudian dalam kaitan dengan masalah kabrun Nabi SAW, jadi riwayatan bahwa di dalam riwayat syukur daripada Parwah menceritakan tentang zaman pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Dia tahunya tembok syiara jadi pengantar makbarah Rasulullah SAW ambruk. Nah, jarak antara wafat Rasulullah timpal rehab tembok siruk ni begaklah hampir 200 sampai 250 tahun. Akhirnya rehab. Dari saat terjadi penggalian rehaban untuk penanaman pondasi, maka penggitarlah naik dalam keadaan utuh. Pada ketujuh selaku si begawian dia pada ketujuh. Di narak dan nauk sikit-sikit saya ingin pian lain. Padahal sikit kubur hanyalah Rasulullah Abu Bakar di Par Umar. Nah ini si telur kubur ni tahu nalik ruangan Siti Aisyah. Ruangan Siti Aisyah. Jadi dengan tobat teliti-teliti datanglah Urwah. Datang Urwah. Kemudian Urwah mengatakan, la wallahi ma hiya kadamu nabi. Dek dan nabi ni. Lalu ma hiya illa kadamu Umar radhiyallahu anhu. Jadi nain Sayyidina Umar.
Kemudian di dalam hadis berikutnya terang bro Allah tentang Aisyah. Aisyah dia menjelang wafatnya berpesan le saya anak angkatnya Abdullah bin Zubair, anak angkat sekaligus anak semertuanya, sehingga ia sini kuliah ini Aisyah, sehingga dia beliau anak. Maka pesannya jemaah jalan mati dan dia kuburan kulit ini, dia kuburan kulit itu. Dua le bake atau apa namanya, bake atau kuburan aku kancap sahabat-sahabat silain, termasuk kancap sembilan Rasulullah silain. Ia bahasa daripada Isa. Sehingga aku lekumele sama dalam kelompok dengan si kesucian. Dia ku cocok aku bahasa daripada Aisyah. Namun Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab cocok. Aku jadi ku cocok. Alur toleh bake ke kuburan aku cuma. Ini berpesan Aisyah. Jadi termasuk pesan penguburan itu termasuk masih adalah wasiat si bagus. Misalnya jemaah jalaman kemati, no dekat kubur papu meta kuburan apa di Soko molam di ziarah ni. Jadi sekali mereka datang ziarah aku ziarah papu mereka dan ziarah ini. Ini masalah ziarah kubur itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting berziarah kubur, walaupun itu mungkin bilang Senin Kamis yang mana-mana sekali lebaran lah pada ziarah kubur karena apa? Untuk zikrul maut, kemudian termasuk zikrul usrah, karena masalah dengan suami meninggal nu sangat di sini merana, lamun dena arah kirimannya isi keluarga masih hidup, maka sangat-sangat di sini sangsara. Karena apa? Bilang kelom arwah dengan arwah seluruh manusia turun di pak langit pertama, ada pas tahun di balin tono berteriak 1000 kali dan nyurah 1000 kali dan nyurah. Pertama masih kelek adalah anak keluarga semeton jarina. Apa kamu yang perkiriman kumai ini? Padahal balik aku bangunnya ada pada naunya. Kebun bangkat aku beli ada pada bagian. Pakaian-pakaian si belingkus aku ada pada ngaduia. Kepeng benang sil tengah aku ada pada dunia. Apa kiriman aku? Lamun ingat anak jari berarti anak kiriman. Ulam dan ingat. Maka kembalilah dia tipe alamnya, alam roh dalam keadaan merana, dalam keadaan sangsara, dalam keadaan rugi. Dalam keadaan rugi. Dalam anak Talibin ternyata halaman 142 dalam anak Talibin jilid 2 tentang arwah daripada seluruh manusia. Nah inilah ia kita jadi anak jari masih hidup tidak terbaik lupa Pak Ina Amat. Pokoknya bilang perlu setiap selesai sholat si wajib 5 waktu no kiriman. Mana-mana sekali Fatihah. Nah untuk dia kemampuan sedekah. Nah cuma misalnya lek maulid sekaligus niatan untuk Ina Amat di samping niatan Rasulullah SAW. Pernyataan maulid Nabi itu adalah untuk Ina Amat Papu Balur. Sehingga dia bilang turun 1000 kali